Balik lagi sama gue di sini. Oke. Jadi gue bakal melanjutkan tentang KPU ya, kemampuan penalaran umum gitu. Dan masih tentang pernyataan-pernyataan yang harus kita jawab dengan kesimpulan-kesimpulan yang paling mungkin dan paling logis dan paling nyambung dengan cerita pada soalnya. Jadi langsung saja ke soal nomor 16 di part keempat ini. Hana Turset. Nah, kita baca pelan-pelan. Apa yang perlu kita garis bawahi, apa yang perlu kita pahami pada cerita ini ya. Dan cerita berikutnya gitu. Saat mengikuti kursus seni lukis di studio seni, siswa V seringkali menghasilkan karya yang menarik gitu. Dan mendapatkan pujian dari instruktur ya. Mendapatkan pujian dari instruktur. Di sini kemarin gue selalu menotis bahwa tidak ada hubungannya dengan subjek lain gitu ya. Di sini ternyata ada subjek lain yaitu instruktur. Lanjut. Namun ketika V mencoba melukis di rumahnya sendiri, kreativitasnya tampak terhambat dan karya seninya kurang mencerminkan kemampuannya yang sebenarnya. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan prestasi seni V di studio seni dan di rumah gitu? Merasa lebih termotivasi untuk berkreasi di studio karena suasana yang inspiratif. Ini masuk, kemarin-kemarin juga gue menjelaskan adanya suasana yang diakibatkan oleh ruangan yang mendukung gitu. Misalkan instrumen yang lebih lengkap, lebih baik, lapangan yang lebih baik, seperti itu ya. Ini hanya suasana, kita X. Benar tapi kita langsung X. Yang B. Di sini disebutkan banget instruktur di studio seni memberikan panduan dan saran yang lebih membantu dalam mengembangkan keterampilan V. Di sini sudah di notice nih instruktur. Kita keep ya. Lebih suka berbagi ide-ide dan mendiskusikannya dengan teman, tidak menotis teman gitu ya. Tidak mengatakan adanya teman yang mendiskusikan proyek seni dan segala macam, nggak ada. X. Ruang kerja seni kurang dilengkapi di rumah, kurang dilengkapi peralatan dan bahan seni yang memadai gitu. Ini masuk seperti soal-soal sebelumnya gitu ya. Kita kehadiran galeri seni di studio seni memberikan motivasi tambahan bagi V untuk menciptakan karya yang kehadiran galeri seni. Udah, ini nggak masuk ya. Kita fokus kedua ini. Kalau kemarin-kemarin kita pasti akan memilih D karena tidak ada hubungannya dengan pelatih, coach atau apapun itu gitu ya. Tapi di sini disebutkan bahwa mendapatkan pujian dari instruktur, di mana pujian itu juga seringkali menjadi suatu penyebab dari adanya motivasi gitu ya. Ya nggak sih? Kalian suka kan dipuji? Ya beberapa orang nggak sih kayak gue. Tapi kan secara umum pujian itu adalah hal yang baik, bisa meningkatkan motivasi dan segala macam gitu ya. Lanjut. Nomor 17. Seorang ahli ekologi menyatakan meskipun penggunaan energi terbarukan di sektor industri bertambah, deforestasi masih menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan gitu ya. Ahli ekonomi D menyatakan peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam produksi industri dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, kita coba menyimpulkan dari ahli ekologi C dan ekonomi D. Di sini sudah sangat jelas ini adalah dua bidang ilmu yang berbeda. Ekologi itu tentang lingkungan gitu ya. Jadi dia memperhatikan bahwa adanya penggunaan energi terbarukan di sektor industri itu bertambah, adanya pertambahan ini dalam sektor industri itu akan mengancam dalam keberlanjutan lingkungan. Ini adalah hal yang negatif dari bertambahnya industri gitu ya. Singkatnya seperti itu. Nah, sedangkan pada ahli ekonomi tentu mengenai hasil positif, yaitu apa? Menciptakan lapangan kerja. Nah, setelahnya ada pernyataan ketiga yang harus kalian simpulkan ya. Di sini nih yang paling penting. Apakah itu melemahkan ahli ekologi C atau ahli ekonomi D atau memperkuat ahli C atau ahli D gitu ya. Kita coba baca. Data menunjukkan bahwa beberapa perusahaan industri mengalihkan fokus mereka pada penggunaan energi terbarukan. Tetapi tingkat penggundulan hutan terus meningkat. Ini menotis apa? Lingkungan. Ya, tetapi itu menotis lingkungan.
Berarti ini apa? Lingkungan. Memperkuat pernyataan ahli ekologi C gitu. Kok nggak memperlemah ahli ekonomi D gitu? Itu kan nggak mendukung pertamaan pekerja dan segala macam gitu. D itu hanya membahas tentang lapangan kerja. Si C hanya membahas tentang lingkungan gitu ya. Sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dua hal tersebut. Mereka terhubung karena topik yang sama, yaitu apa? Industri itu sendiri gitu ya. Paham? Oke, kita coba lagi di soal nomor 18. Seorang ahli meteorologi E menyatakan meskipun terjadi perubahan iklim, tingkat curah hujan tahunan di wilayah ini cenderung stabil. Ini adalah hal yang positif. Jadi meskipun iklimnya itu perubahannya itu ekstrim gitu kan, tapi tingkat curah hujan itu sangat penting ya. Makanya di sini dikatakan stabil itu merupakan hal yang positif. Gitu ya. Misalkan stabil memenuhi kebutuhan air manusia yang berada di wilayah tersebut gitu ya. Selanjutnya ada seorang ahli pertanian. Nah, pertanian mengatakan ya tentang tani tentu saja. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam dan panen, mengakibatkan ketidakpastian dalam produksi pangan. Ketidakpastian ya. Kalau dalam sebuah artikel atau data ya, ini sekalian mengenalkan. Di sini itu disebut dengan optimis. Suatu hal yang positif ini bisa saja keluar ya, optimis. Sesuatu yang negatif itu disebut dengan pesimis. Dalam sebuah artikel yang nantinya akan menjadi data global gitu ya. Misalkan di Indonesia lagi ramai tentang misalkan tentang korupsi. Itu kan hal yang negatif, itu disebut pesimis. Jadi ketika kalian mengolah data, nantinya mungkin membutuhkan data sosial ekonomi, kalian cari yang pesimis itu ya, asik banget. Lanjut. Data menunjukkan bahwa suhu rata-rata tahunan di wilayah tersebut mengalami kenaikan. Oke. Berarti ini adalah suatu hal yang negatif ya. Suhu rata-rata tahunan di wilayah tersebut mengalami kenaikan. Kenapa sih gue bisa menyimpulkan ini negatif? Karena ketika suhu itu naik setiap tahunnya ya, setiap tahunnya itu menjadi hal yang berbahaya gitu. Paham? Karena beberapa tanaman, hewan, bahkan manusia itu membutuhkan air, membutuhkan suhu yang stabil, suhu normal, bukan suhu ekstrim. Dan ketika mengalami kenaikan setiap tahunnya, itu akan menuju suhu yang sangat ekstrim, dan itu sangat berbahaya, apalagi dengan adanya pemanasan global yang terus meningkat setiap tahunnya. Oke, itu tentang isu lain. Fokus. Sementara hasil panen beberapa tanaman utama mengalami fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi ini adalah suatu hal yang negatif. Fluktuasi itu adalah lawan kata dari konstan atau stabil. Jadi kalau kita membaca data fluktuasi itu begini nih datanya tuh, nggak konstan, turun naik. Kalau konstan itu seperti ini nih. Nah, gitu ya, paham ya? Maka ini memperkuat pernyataan ahli pertanian F. Benar banget, karena menyinggung tentang hasil panen, menyinggung tentang pertanian gitu ya, intinya. Semangat. Lanjut. Nah, di nomor 19 ini kita baca lagi dengan pelan-pelan, jadi biar bisa memahami gitu. Namanya juga video pertama yang membahas ini gitu. Bukan gua yang pertama, bukan, maksudnya dalam series gua ini pertama kalinya gua membahas ini gitu, paham ya? Gitu. Seorang ahli kesehatan dia menyatakan walaupun penggunaan antibiotik telah meningkat, resistensi antibiotik masih menjadi masalah serius. Negatif ya. Dalam pengobatan penyakit infeksi. Oke, ini berhubungan ya, ahli kesehatan dan dokter H menyatakan penggunaan antibiotik yang bijaksana dan resep yang tepat dapat membantu mengurangi resistensi antibiotik. Di sini ada kata-kata bijaksana dan resep yang tepat. Ini adalah suatu hal yang positif. Aku mau bilang optimis. Data menunjukkan bahwa penjualan antibiotik secara bebas di beberapa apotek masih tinggi. Bebas, tidak sesuai resep. Sementara tingkat kepatuhan pasien terhadap resep dokter terkadang rendah.
Tentu ini tidak memperlemah saran dari dokter H, tidak ada sangkut pautnya gitu ya. Ya, tidak ada sangkut pautnya. Dokter H itu tidak menunjukkan data bahwa banyak orang yang mengikuti resep dan segala macam gitu ya. Enggak. Jadi ini apa? Memperkuat pernyataan ahli kesehatan gitu. Karena menyatakan di sini resistensi masih menjadi masalah serius. Ada kata-kata telah meningkat. Itu mengatakan data gitu ya. Kalau dokter H itu hanya menyatakan sebuah pernyataan, ini loh yang benar, yang baik gitu loh. Biar tidak mengalami resistensi antibiotik. Oke, aman. Nomor 20. Seorang ahli ekonomi lingkungan I menyatakan meskipun terdapat upaya untuk mengurangi penggunaan plastik, produksi plastik masih terus meningkat, mengakibatkan dampak negatif. Ini udah negatif banget disebut gitu. Pada lingkungan, seorang aktivis lingkungan C, oke, ini ahli ekonomi lingkungan dan aktivis lingkungan, mengatakan penggunaan kantong belanja berbahan ramah lingkungan dapat mengurangi polusi plastik di lautan. Ya, data menunjukkan bahwa produksi plastik global ini berhubungan meskipun ini negatif, ini positif, tapi sangat-sangat berhubungan, saling memperkuat pernyataan satu sama lain gitu ya. Data menunjukkan bahwa produksi plastik global mengalami peningkatan, sementara penggunaan kantong belanja berbahan ramah lingkungan masih kurang populer. Berarti ini apa? Sangat nyambung dengan meskipun terdapat upaya untuk pengurangan penggunaan plastik. Benar. Itu mendukung banget gitu ya tentang pernyataan ekonomi lingkungan yang menyebutkan fakta atau data gitu ya, sesuai gitu. Semangat.